Saya Muhammad Mustiarlamba. Pada hari ini kami akan membuat tugas berupa video podcast yang akan membahas salah satu materi kepribadian yang sedang kami pelajari, yaitu teori behavioristik dari B.F. Skinner. Dalam podcast ini kami akan menghubungkan teori tersebut dengan masalah yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu kebiasaan menggunakan sosial media secara berlebihan. Saya akan memandu jalannya diskusi bersama teman-teman saya. Sebelum memasuki ke pembahasan, saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, terima kasih. Kami telah memilih tema kecanduan media sosial karena hampir semua orang menggunakan media sosial setiap hari. Nah, banyak manfaat yang bisa didapatkan, tetapi jika digunakan terlalu lama juga bisa menimbulkan masalah. Melalui podcast ini, kita akan melihat bagaimana teori B.F. Skinner dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang sulit lepas dari media sosial. Baik, menurut kamu bagaimana sih penggunaan media sosial yang terjadi di masyarakat pada saat ini? Oke, saat ini media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakannya untuk mencari informasi, hiburan, berkomunikasi dengan teman, bahkan untuk belajar. Nah, namun tidak sedikit orang yang menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial. Akibatnya, mereka sering menunda tugas, kurang fokus belajar, atau bahkan tidur lebih larut karena terus bermain media sosial. Nah, apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti ini? Awalnya hanya ingin buka media sosial selama beberapa menit, tetapi tanpa sadar malah menghabiskan waktu berjam-jam. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan bagi sebagian orang. Misalnya, seorang mahasiswa hanya ingin buka media sosial selama beberapa menit untuk melihat informasi tugas. Namun, karena banyak video yang menarik, akhirnya ia terus menonton dan lupa mengerjakan tugasnya. Menurut teori psikologi, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Oke, ini kita tuh masukkan ke materinya dulu ya. Oke, jadi di sini kan kita mengambil behavioristik yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Menurut saya nih, seseorang akan cenderung mengulangi perilaku yang membuatnya itu merasa senang atau mendapatkan keuntungan. Skinner menyebutkan hal ini tuh sebagai reinforcement atau penguatan. Oke, reinforcement ya tadi ya, sebagai penguatan. Apa sih itu reinforcement? Nah, reinforcement itu adalah sesuatu yang membuat kita ingin mengulang dari suatu perilaku. Jika suatu tindakan memberikan pengalaman yang menyenangkan, pastinya rasanya kita tuh ingin mengulang lagi ya, karena dengan reinforcement itu. Nah, di sini saya akan contohkan. Contohnya itu ketika kita mengunggah foto, pasti kan pernah kan? Nah, lalu tuh mendapatkan banyak like dan komentar. Kita tuh pastinya kayak, ih suka nih banyak like dan komentar. Dan akhirnya kita tuh merasa senang. Karena merasa senang, kita itu menjadi ingin membuka media sosial terus. Dan itu disebut dengan reinforcement positif. Terus ada lagi nih, yaitu selain itu tuh ada reinforcement yang negatif. Misalnya itu ketika seseorang tuh merasakan bosan atau stres, lalu membuka media sosial. Setelah itu perasaannya itu menjadi lebih baik karena berhasil mengurangi rasa bosan yang ia akan terus mengulang kebiasaan tersebut. Nah, Skinner juga menjelaskan nih bahwa perilaku itu bisa berkurang. Ada yang tahu nggak sih bisa berkurangnya itu karena apa? Kan kita sebagai manusia kan pasti beda-beda nggak sih? Nah, jika ada konsekuensi yang tidak menyenangkan atau yang disebut dengan punishment. Lalu bagaimana teori ini dapat menjelaskan kecanduan media sosial menurut kamu? Oke, menurut saya ya, setelah dilihat dari penjelasan kamu ya, jika dilihat dari teori Skinner, teori behavioristik tentunya, media sosial memang membuat seseorang terus
kembali menggunakannya. Dan hal ini disebabkan karena media sosial memang sangat memberikan banyak penguatan kepada si pengguna. Contohnya seperti ketika ada like, komentar, atau pesan masuk dan notifikasi baru, maka si pengguna itu akan merasa lebih senang dan penasaran. Dan hal inilah yang membuat seseorang tersebut, si pengguna, ingin merasa terus kembali menggunakan dan membuka media sosialnya kembali. Selain itu, media sosial juga seringkali menjadi tempat pelarian ketika seseorang merasakan bosan ataupun stres. Jadi, jika ada seseorang yang merasakan bosan ataupun stres, maka ia akan ingin terus kembali membuka dan menggunakan media sosialnya kembali. Nah, jadi di sini bisa diartikan kan bahwa media sosial itu bekerja sebagai sistem pemberian hadiah atau reward kepada si pengguna. Semakin si pengguna mendapatkan respon positif dari media sosial, maka si pengguna itu akan terus membuka dan menggunakan media sosialnya kembali. Dan hal inilah yang dijelaskan oleh teori behavioristik menurut Skinner tentang bagaimana suatu perilaku dapat dibentuk dan dipertahankan melalui penguatan atau reinforcement. Oleh karena itu, perilaku yang seperti itu jika terus dilakukan dan mendapatkan penguatan, maka perilaku tersebut akan sulit untuk dihentikan. Dan hal inilah yang menjadi alasan kenapa seseorang, utamanya remaja ataupun dewasa, merasa sulit untuk lepas dari media sosial. Baik, berarti di sini tuh kata kuncinya itu ada punishment sama Reinforcement. Oke. Kalau begitu, gimana sih cara mengurangi kebiasaan tersebut? Nah, mungkin menurut teori behavioristik menurut Skinner sendiri ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kecanduan bermain media sosial. Yang pertama, dengan mengurangi hal-hal yang memicu kita untuk terus menggunakan media sosial. Misalnya, mematikan notifikasi, entah itu notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang membuat kita itu kecanduan bermain media sosial. Contohnya kayak mungkin TikTok ya, atau Instagram gitu. Nah, yang kedua, memberi penghargaan kepada diri sendiri ketika kita bisa lepas dari media sosial. Misalnya tuh kayak kita kan seorang mahasiswa ya, tugas kita itu banyak. Akan tetapi karena tugas kita banyak, seorang mahasiswa itu tuh tetap terus menggunakan media sosial itu. Nah, jika seseorang mahasiswa itu bisa lepas dari media sosial itu dan mengutamakan tugasnya, itu tandanya dia berhasil dan dia bisa memberikan penguatan terhadap perilaku itu dengan seperti membeli barang yang ia sukai atau makanan favoritnya. Dan yang terakhir, mengganti kebiasaan bermain media sosial dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Contohnya kayak berolahraga di waktu yang luang, terus melakukan hobi, terus setelah itu mungkin membaca buku. Jadi dengan kata lain, jika media sosial bisa membentuk perilaku dengan penguatan, maka kita juga bisa memberikan penguatan pada perilaku yang lebih baik, sehingga kita bisa membentuk kebiasaan atau perilaku baru yang lebih baik. Nih, izin menyimpulkan dari semuanya ya. Jadi dari teori B.F. Skinner ini kita dapat memahami ya bahwa kebiasaan menggunakan media sosial itu terbentuk karena adanya penguatan yang membuat seseorang itu ingin terus-menerus berperilaku tersebut. Betul atau tidak? Nah, ada contohnya lagi nih. Itu ketika seseorang tuh merasakan senang karena mendapatkan like, komen, atau notifikasi baru. Pengalaman tersebut tuh membuat terus kembali ke media sosial tentunya ya. Contoh sederhananya ini, kita itu dapat melihat bahwa teori yang ditemukan oleh Skinner masih sangat relevan untuk permasalahan ini. Karena itu perilaku manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk fenomena kecanduan media sosial yang banyak terjadi saat
Bagaimana nih kata kamu? Terima kasih atas penjelasannya. Dari pembahasan podcast hari ini, kita belajar bahwa teori psikologi tidak hanya dipelajari sebagai konsep di dalam kelas, tetapi juga bisa digunakan untuk memahami berbagai macam masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Melalui teori behavioristik dari B.F. Skinner, kita dapat memahami bahwa kebiasaan menggunakan sosial media secara berlebihan itu terbentuk karena adanya penguatan yang membuat perilaku tersebut terus diulang. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat lebih